Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Produktivitas Pelajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra. Nama saya Nama Rizky saya Supriyadi. Nam- Rizky Dwi Hafidja. Nama Nama saya saya Fadil Fadil Bakar. Bakar. Nama saya Kusupriyanto. Nama saya Muhammad Alvin Ferdian. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi membawa media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp kini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagai informasi akademik. Namun, pengguna media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan menurunkan produktivitas belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media sosial terhadap produktivitas pelajar mahasiswa di perguruan tinggi. Rumusan masalah akan dibacakan oleh Fadil Abu Bakar. Baik, untuk rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini, yaitu pertama, penggunaan media sosial yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa dapat mempengaruhi aktivitas akademik mereka. Yang kedua, terjadi penurunan produktivitas belajar akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Tiga, belum diketahui secara pasti sejauh mana pengaruh media sosial terhadap produktivitas. Baik, untuk produktivitas belajar mahasiswa. Untuk tujuan akan dilanjutkan oleh Rizky Supriyadi. Baik, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa, serta menggambarkan pola penggunaannya dalam konteks akademik. Tujuan yang ingin dicapai, satu, untuk mengetahui tingkat penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Dua, mengetahui tingkat produktivitas belajar mahasiswa di era digital. Tiga, menganalisis pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Untuk ruang lingkup akan dipresentasikan oleh Rizky Dwi Hafidjat. Oke, di sini ada ruang lingkup. Di sini ada penelitian yang difokuskan pada mahasiswa dari berbagai program studi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Media sosial media sosial yang diteliti meliputi WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, dan TikTok. Aspek produktivitas yang dikaji mencakup manajemen waktu, fokus belajar, pencapaian akademik, dan pemanfaatan media sosial untuk tujuan akademik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan penyebaran kuesioner kepada responden terpilih. Manfaat akan dibacakan oleh Bu Supriyanto. Manfaat penelitian ini dilakukan secara sistematis agar hasil yang diperoleh valid dan relevan terhadap 4 tahap utama dalam proses penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi permasalahan. Tahap awal dilakukan dengan mengamati fenomena pengguna media sosial di kalangan mahasiswa, lalu merumuskan masalah berdasarkan hasil pengamat dan studi awal. 2. Studi pustaka. Penelitian menelusuri teori-teori dan hasil penelitian sebelum yang berkaitan guna memperkuat landasan teori dan menyusun kerangka konseptual. 3. Penyusun instrumen penelitian. Instrumen berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
sebagai frekuensi dan durasi pengguna media sosial, serta dampaknya terhadap produktivitas belajar. 4. Pengumpulan dan pengelola data kuesioner disebarkan melalui Google Form. Data yang terkumpul diekspor ke Excel, dibersihkan dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil peneliti. Selanjutnya pembahasan. Ya, baik. Berdasarkan hasil kuesioner mayoritas mahasiswa menggunakan Instagram 76,20% dan TikTok 66,7% sebagai platform utama. Ini menunjukkan bahwa kedua platform tersebut paling sering diakses oleh mahasiswa. Sementara platform seperti YouTube hanya 28% dan Facebook, Twitter hingga WhatsApp menggunakan jauh lebih sedikit. Artinya konten visual dan video pendek sangat mendominasi aktivitas online mahasiswa. Baik, durasi pengguna media sosial hari responden. Sebagai besar responden yaitu 42,9% menggunakan media sosial lebih dari 5 jam setiap hari. Kemudian 33% dari 2 jam dan hanya sedikit yang menggunakan kurang dari 1 jam. Ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial cukup intensif dan bisa berdampak pada waktu belajar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kus. Waktu pengguna sosial media responden. Waktu paling sering menggunakan media sosial, hampir 52% mahasiswa aktif menggunakan media sosial pada malam hari dan 38%-nya menggunakan sepanjang hari. Hal ini biasa berdampak pada waktu belajar di malam hari yang biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas atau belajar mandiri. Selanjutnya, tujuan pengguna media sosial oleh responden. Sebanyak 66,7% mahasiswa menggunakan media sosial untuk hiburan dan hanya sedikit yang menggunakan untuk menambah wawasan atau promosi pribadi. Menariknya, tidak ada yang menggunakan media sosial secara langsung untuk mencari informasi akademik. Selanjutnya akan dilakukan Hafijar. Di sini ada pengaruh konten media sosial terhadap motivasi belajar. Sebanyak 57% responden mengatakan bahwa mereka sering merasa termotivasi dari konten di media sosial. Dan 42% merasa kadang-kadang. Ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial lebih banyak digunakan untuk hiburan, ternyata juga bisa memberikan dampak positif. Pandangan terhadap efek media sosial. Kebanyakan mahasiswa merasa pengaruh media sosial itu cukup positif, berada di angka 61%. Bahkan ada yang menganggap sangat positif, presentasinya 38%. Hanya sedikit yang menilai negatif. Artinya media sosial masih dianggap bermanfaat jika digunakan secara bijak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Abu Bakar. Baik, respon emosional mahasiswa
akibat penggunaan media sosial saat belajar. Dari tabel ini kita bisa melihat sebagian besar mahasiswa merasa biasa saja atau terhibur setelah menggunakan media sosial saat belajar. Namun, 2-3% merasa menyesal atau bersalah, yang menunjukkan bahwa media sosial juga bisa menimbulkan distraksi. Prioritas mahasiswa antar belajar dan notifikasi media sosial. Sebanyak 47% mahasiswa tetap fokus belajar saat ada notifikasi masuk. Namun 33% tergantung isi notifikasi. Dan 90% membuka media sosial dulu baru kembali belajar. Ini menunjukkan kontrol diri tiap mahasiswa masih bervariasi. Baik, akses ke akun edukatif akan dilanjutkan oleh Rizky Supriyadi. Baik, akses mahasiswa terhadap akun edukatif di media sosial. Hampir 90% mahasiswa mengakses akun edukatif di media sosial, baik secara aktif maupun terbatas. Ini menunjukkan bahwa konten akademik sebenarnya diminati, tinggal bagaimana cara penyajiannya. Jenis konten yang paling sering diakses mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa atau presentasinya hingga 76,19% mengakses konten hiburan seperti meme dan video lucu. Konten konten edukatif hanya diakses oleh 28% responden. Artinya konten hiburan masih lebih dominan. Untuk pemanfaatan media sosial sebagai sumber bantuan akademik akan dilanjutkan oleh Randy Saputra. Pemanfaatan media sosial sebagai sumber bantuan akademik. Sebanyak 71% mahasiswa merasa media sosial sangat membantu mereka dalam belajar. Meskipun begitu, ada juga yang merasakan kurang efektif atau lebih suka bertanya langsung ke dosen atau teman. Kesimpulan, penggunaan media sosial berpengaruh terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Meski sering digunakan untuk hiburan, media sosial juga bisa memberi motivasi dan manfaat akademik. Namun durasi penggunaan yang berlebihan tanpa kontrol dapat menurunkan fokus belajar. Karena itu, pemanfaatan media sosial secara bijak sangat diperlukan agar mendukung proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.